jawabannya adalah tebarkan riwayat dimanapun berada. Dulu-dulunya pernah sesek nggak? Nah, Pernah dulu-dulunya. Iya. Mbak istrinya apa adiknya? Istrinya. Dari udah lama suka nyeseknya. Kambuh hilang gitu. Kan di rumah saya di desa tuh nggak ada bapak. Jadi kambuh hilang. hmm, Eh, dari kecil nggak? Ibunya ikut nggak? enggak. Nggak dari kecil. Hmm. Itu di saya enggak. Awal mulanya memang penyakit itu batiniah ya. Batiniah. Tapi tadi sudah dicek ternyata ada keluhan dari batiniahnya. Gitu ya. Jadi memang awal mulanya batiniah, tetapi sudah menjadi penyakit dohir atau penyakit medis.
sakit perut ada nggak? Suka ada nggak? Itu ada. Oh, suka ada. Duluan mana, sesak napas atau sakit perut? Udah cek mana? Hmm. Langsung dihirup ya. Dihirup ya langsung. Wudhu dulu ya. Masnya wudhu dulu. Sok ikut sama ini. Jadi penyakitnya ini ya, itu penyakit lahir dan juga penyakit medis dan ada non medisnya. Itu ada sedikit gangguan di paru-paru juga ya. Itu. Jadi sudah ngebentuk di paru-paru ya. Sudah ngebentuk di paru-paru. Jadi ada gangguan serangan juga, sihir juga. Gitu. Tapi bukan santet ya. Itu mah bukan. Apa itu kategorinya? Itu mah yang nempel aja. Ada tempelan, ada yang nempel. Tapi udah ngebentuk itu.
udah ngebentuk di perutnya ya, di perut 1, di paru-paru 2. Kepala nggak ada. Kepala nggak ada. Kepala itu cuman efek ya, efek. Efeknya. Kalau nggak bisa napas pasti pusing, Pak. Kalau nggak bisa napas pasti pusing kepala. Atau bahasa medisnya oksigen ya. Oksigennya tidak tersalurkan ke kepala, jadinya pusing. Itu wajar, sangat wajar ya. Kalau nggak bisa napas pasti pusing kepala, itu sangat wajar. Hari lahirnya apa ya? Tanggal lahir. Semua paling. Jumat. Hari lahirnya Jumat. Ditunggu dulu ya. Ntar mau disiapkan. Jumat. Kalau nyesaknya mah udah lama berarti ya? Belum lama. Tadi katanya udah lama. Belum ada, tahun-tahunan belum ada. Oh. Jadi sekarang jualan ada ya? Jualan di mana? Jualan kan, jualan di itu kan ceritanya jualan ayam goreng. Nah, Di gerobak atau di toko? di gerobak. Di kios tapi gerobaknya di depannya. Iya. Itu kan kemarin kan sehat, sakit lagi, sehat, sakit lagi, sehat, sakit. Nah, setelah diamati ternyata kelihatannya kambuhnya itu ketika pas lagi jualannya setelah rame, kalau diinget-inget itu katanya. Ya walau alam sih nggak tahu ya, cuma mengarahnya akhirnya ke situ. Setelah di ronsen katanya dokter baik-baik saja, minum obat ya sudah. Iya. Ya udah sama berarti ya. Gitu. Hasilnya sama. Jadi memang awal mulanya batiniah, tetapi sudah menjadi penyakit dohir atau penyakit medis. Kenapa? Ada perbedaannya? Nggak ada, banyak perbedaannya antara penyakit medis murni dengan penyakit medis yang dihasilkan akibat efek dari serangan batin, ilmu batin atau ilmu sihir atau ilmu santet atau ilmu lain-lainnya ya. Nah, jadi memang bisa mengakibatkan gangguan fisik, itu bisa jadi tumor, bisa jadi kista, bisa jadi sakit perut, asam lambung naik, mag gitu. Jadi bisa ke berbagai macam, bisa jadi rematik, bisa jadi asam urat, bisa jadi stroke. Jadi ke berbagai macam unsur itu bisa disebabkan oleh penyakit gaib awal mulanya. Awal mulanya penyakit gaib, penyakit batin. Nah, lama-lama terbentuk menjadi sebuah penyakit gitu. Karena memang tidak bisa dipungkiri manusia itu memang dipengaruhi oleh hal-hal gaib atau diselimuti oleh aura-aura gaib. Percaya tidak percaya, ya memang adanya seperti itu. Termasuk orang yang tidak percaya sekalipun dia akan tetap mengalami hal gaib. Karena manusia itu nggak luput dari kegaiban. Kenapa? Bisa berhubungan dengan penyakit medis, iyalah. Secara manusia itu dikontrol oleh gaib ya, oleh jiwa. Manusia kalau nggak ada ruhnya, manusia kalau nggak ada jiwanya ya mati. Bukan manusia namanya, tapi bangkai. Nah, kenapa disebut manusia? Karena hidup gitu, karena ada ruhnya, karena ada jiwanya, disebutlah manusia yang hidup. Tapi kalau nggak ada ruhnya, nggak ada jiwanya, ya itu namanya bangkai manusia. Nah, selama kita disebut manusia hidup, makhluk hidup, berarti ada jiwa, berarti ada ruh, begitu. Nah, jika ada sedikit gangguan kepada batinnya, kepada jiwanya, ada sedikit gangguan yang sama-sama gaibnya, karena jiwa itu gaib, ruh itu gaib. Nah, jika ada sedikit gangguan, entah itu akibat jin, entah itu akibat setan. Nah, jika jiwanya sedikit terganggu, maka fisiknya ikut terganggu. Kenapa? Hubungannya apa? Hubungannya ya jelas, karena jiwa itu yang mengontrol diri manusia, jiwa yang mengontrol tubuh manusia. Tanpa jiwa manusia ya nggak ada manusia, hampa. Begitu. Jika jiwanya rusak ya seperti itu orang-orang yang kena gangguan jiwa atau gila ya, atau yang punya penyakit kegilaan atau gangguan jiwa. Nah, itu jiwanya rusak. Nah,
jiwanya rusak itu bisa mengakibatkan gangguan jiwa satu, dan selain gangguan jiwa mengakibatkan berbagai macam penyakit. Nah, jadi berbagai macam penyakit bisa disebabkan gara-gara salah satu komponen batin kita ada gangguan, ada masalah, sehingga akan menimbulkan kerusakan di dalam tubuh manusia, sehingga akan mengakibatkan penyakit-penyakit medis. Kenapa? Karena sel-sel saraf, aliran-aliran darah, aliran oksigen, molekul-molekul nutrisi aktif, mereka zat-zat itu terganggu semua. Kenapa terganggu semua? Karena dari jiwanya, dari mentalnya, dari rasanya, sehingga kekuatan operasional mereka itu berkurang, menurun. Kekuatan kerja mereka menurun, berkurang. Kenapa? Karena down secara mental, down secara jiwa, berarti akan mengakibatkan efek lemas kepada semua sel-sel dalam tubuh manusia dan bisa mengakibatkan kerusakan-kerusakan sel-sel dalam tubuh manusia. Kenapa sel-sel itu bisa rusak? Karena sel-sel halus, sel-sel rambat halus itu sangat rentan. Rentan dari apa? Bisa dari berbagai macam, dari pikiran pusing. Nah, pikiran pusing juga akibat kerusakan sel-sel lembut, sel-sel saraf yang tidak mampu dengan kehidupan, dengan ujian, dengan cobaan, maka bisa mengakibatkan saraf pusat terganggu atau saraf menuju otak terganggu, sehingga bisa sakit jiwa atau stres. Nah, hubungannya dengan penyakit pun sama. Sel-sel saraf tertentu yang menuju kepada bagian-bagian tubuh manusia, yang mengalir kepada anatomi tubuh manusia, yang tersalurkan kepada semua anatomi tubuh manusia, dia jika terganggu maka akan ada kerusakan, dan kerusakan itu berarti menimbulkan penyakit. Nah, menimbulkan penyakit sehingga akhirnya membentuklah penyakit medis. Banyak, ada asam urat, ada rematik, ada sakit perut, ada pusing kepalanya. Nah, ada macam-macam banyak. Nah, itu bisa ditimbulkan oleh hal-hal gaib, bisa nggak bisa. Nah, yang dia timbulkan oleh gaib ya yang tahu hanya orang-orang yang belajar ilmu gaib. Karena ada perbedaan ini awalnya gaib, itu ada perbedaan ini awalnya bukan gaib, ada perbedaan. Gitu, ada perbedaan, jadi ketara ya. Dan tadi dibuktikan dengan si bapak bilang, dia ini udah di rongsen, sudah di komputer, tapi keadaan normal, tidak ada penyakit apapun. Tetapi yang dirasakan adalah kesakitan di dada sebelah kiri. Nah, kesakitan. Tetapi dicek di komputer itu nggak ada masalah, no problem, nggak ada masalah sedikit pun. Nah, itu kesimpulannya adalah berarti ada gangguan gaib. Jangan dibiarkan, kalau dibiarkan makin parah, nanti berarti ngebentuk penyakit medisnya. Kalau dibiarkan, sekarang belum terbentuk, masih bagus ya. Berarti kalau dibiarkan nanti bisa membentuk di paru-paru atau di apa. Nah, ini bahaya. Jadi jika Anda sakit segera periksakan supaya tidak makin parah. Karena kalau sudah parah susah diobati. Susah sekali diobati kalau sudah parah sekali. Jadi lebih baik mencegah daripada mengobati. Cara mencegah adalah perbanyak baca Al-Quran, atau jika tidak sempat baca Al-Falaq, An-Nas gitu ya. Baca aja itu Al-Falaq kalau pagi sebelum berangkat kerja, bacalah Al-Falaq 7 kali. Baca An-Nas, baca Al-Ikhlas, banyak. Baca aja itu supaya kita punya benteng ya. Nah, tadi setelah dicek ternyata karena ada gangguan medisnya, jadi saya pagar. Tadi terlihat saya menulis raja. Nah, raja itu adalah untuk bentengan, untuk pagaran supaya serangan itu nggak datang kembali setelah dibersihkan. Nah, tadi saya bersihkan dulu awalnya, dibersihkan dulu, dibuang dulu dalam tubuhnya gangguan-gangguannya, ditransfer energi. Nah, setelah transfer energi, lalu tadi saya nulis raja ya. Menulis raja itu adalah upaya untuk membuat pagaran badan. Jadi supaya pagaran badannya optimal, aktif, supaya tidak ada lagi serangan yang masuk ke tubuhnya. Nah, tetapi nggak semua dirajah ya. Nggak semua pasien saya rajah, tergantung kondisi tertentu sesuai dengan pasiennya. Begitu, jadi nggak semuanya dirajah. Nah, jadi itu mungkin informasinya. Saudara semuanya, jika memang sudah dicek rekap medisnya tidak ada bukti penyakit apapun, segera diperiksakan, dikhawatirkan itu santet sihir yang membahayakan. Begitu. Dan untuk memagari santet sihir sebetulnya bisa semenjak dini ya. Semenjak dini itu apa? Kita bisa menabur garam yang gede-gede ya. Menabur garam yang gede-gede,
Garam yang gede itu garam badag, garam laut badag. Nah, tapi itu yang sudah didoakan khusus biasanya oleh ahlinya ya, oleh ahlinya. Nah, nanti bisa ditabur-tabur di rumah begitu garam itu. Nah, kalau garam badag itu memang agak susah dicari ya, tapi banyak. Cuman masalahnya mengisinya itu yang susah. Nah, kalau enggak nanti saya siapkan lah kalau butuh ya. Kalau saudara butuh garam itu untuk pagaran, nanti saya siapkan dari sini diisi dulu, diproses dulu, didoakan dulu supaya nanti tinggal saudara pakai di rumah. Itu bisa dipagar keliling rumah atau tempat usaha ya. Garam itu penetralisir bagus. Garam itu bisa menetralisir ilmu-ilmu hitam. Kenapa? Secara logis saja garam itu memang mengandung antibiotik ya. Dan kuman-kuman tuh agak sedikit takut sama garam. Nah, kesimpulannya bangsa jin, bangsa setan pun ada kesempatan takut. Ular saja takut ya. Berarti siluman ular juga akan takut gitu. Nah, jadi garam itu memang mengandung mineral-mineral yang luar biasa, yang cukup ditakuti oleh binatang-binatang, hewan-hewan sekalipun, dan ternyata bangsa jin pun sungkan kepada hawa garam. Nah, tetapi mengisi garam itu sulit. Kalau hanya dibacakan ruqyah-ruqyah saja biasanya itu kosong, susah. Kenapa susah? Karena garam itu sifatnya netral, menetralkan. Energi positif juga netral. Jadi semuanya itu sulit untuk mengendalikan energi garam. Kenapa? Ya memang sulit. Untuk mengendalikan energi garam harus mempunyai ilmu kebatinan tertentu. Nah, itu sebetulnya memang jarang ya. Nah, jadi garam itu bagusnya untuk pagaran, untuk memagari tempat usaha, untuk memagari rumah. Kadang-kadang kita mendengar ya ada suara di atas genting tuh, bruluk gitu. Ada suara di atas genting, prelek gitu. Nah, itu bagusnya ditabur garam yang sudah didoakan. Gitu. Dikhawatirkan itu ada serangan santet biasanya. Nah, nanti saya buatkan di botol aqua aja ya, ditaruh ya. Nanti bisa dikirim di paket untuk membantu saudara-saudara. Nah, saya belum menyiapkan soalnya belum waktunya ya, tapi saya siapkan lah. Sekarang sudah ada lah, besok sudah ada besok. Jadi bisa saya bantu nggak apa-apa. Kalau mau garam doa, kalau mau garam pemagar nanti bisa dipaketkan, bisa tinggal nanti dipaketkan aja ya. Saya bantu nggak apa-apa garam. Mumpung lagi ingat sayanya. Sebetulnya media-media pemagar itu banyak sebetulnya. Bisa garam, bisa air, doa, banyak sebetulnya. Bisa tertentu, banyak banget. Tapi nanti boleh hubungi nomor di bawah deskripsi ataupun hubungi nomor santri yang ada di sini. Nanti bisa beli garam pemagar di sini ya. Garam pemagar namanya. Garam pemagar atau garam pelindung. Nah, maksud garam pelindung itu untuk memagari gangguan jin, sihir, santet gitu. Itu aja dulu mungkin, semoga bermanfaat ya. Nanti malam mungkin kalau nggak ada hujan kita ngebolangnya agak tertunda ya. Itu dulu, sehat selalu untuk semuanya, jaga kesehatan, sebelum sakit lebih baik menjaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tebarkan siluan liar